Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama Bapak, anak-anakku. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya dan serta sehat semuanya. Oke, untuk materi yang kelima yaitu masa remaja Nabi Muhammad SAW. Bagian A, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abu Thalib. Sejak Abdul Muthalib meninggal, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya yang bernama Abdul Thalib. Di antara paman-paman beliau, Abu Thalib adalah yang paling miskin dan mempunyai banyak anak. Namun Abu Thalib sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy karena dialah yang diserahi menjaga Ka'bah sebagaimana yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Nabi Muhammad tinggal bersama Abdul Thalib sejak berusia 8 tahun hingga dewasa. Beliau selalu dalam pengawasan dan perlindungan Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW sejak kecil telah terkenal memiliki sifat terpuji. Siapapun yang mengasuh beliau akan selalu merasa tenang. Walaupun Nabi Muhammad SAW adalah cucu Abdul Muthalib yang sangat dihormati dan disegani oleh kaum Quraisy, beliau tidak sombong. Beliau juga suka memaafkan temannya yang bersalah. Sebaliknya, tanpa segan-segan beliau meminta maaf apabila bersalah. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW sangat disenangi oleh teman-teman sebayanya dan disayangi oleh siapapun. Oke, selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Pada waktu Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah, beliau sering ikut mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Beliau sangat rajin mengembala walaupun masih anak-anak. Halimah selalu membawa Nabi Muhammad SAW ke tempat mengembala ternaknya. Nabi Muhammad SAW telah membawa keberkahan bagi keluarga Halimah. Ternak-ternak peliharaan Halimah sangat gemuk-gemuk dan banyak menghasilkan susu setelah digembala oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam mengembala kambing, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak pelajaran tentang hidup. Watak beliau yang sangat mulia juga mulai terbentuk dan terasa, seperti kebiasaannya yaitu bekerja keras, tanggung jawab, jujur, ikhlas, penyayang, sabar, berani, dan terampil. Abdul Thalib melihat keponakannya bekerja dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW mampu menunjukkan semangat dan kemauan keras. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Oke, lanjut ya. Yang C, Nabi Muhammad SAW berniaga ke negeri Syam atau Suriah. Karena menunjukkan kemauan yang keras dan sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan, maka ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam atau Syria. Perjalanan ini merupakan pengalaman berdagang pertama bagi beliau. Sangat bergembira walaupun harus melewati padang pasir yang panas dan lereng-lereng bukit yang terjal. Sepanjang perjalanan itu Nabi Muhammad SAW tidak merasakan panas dan lelah. Seolah-olah dalam perjalanan beliau dilindungi oleh awan dari terik matahari. Ketika di perjalanan ada seorang pendeta atau agama Nasrani sangat melihat Nabi Muhammad dan mendekatinya, lalu bertanya kepada pamannya, "Apakah hubungan tuan dengan anak ini?" tanya pendetanya. Terus Abdul Thalib menjawab, "Ia anak saudaraku. Ayahnya telah meninggal sebelum dia lahir dan ibunya meninggal sewaktu dia masih kecil."
"Ya Tuan, benar," kata pendeta Buhaira. Kemudian ia berpaling kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Demi Allah, ceritakanlah kepadaku, pernahkah malaikat datang kepadamu?" Nabi Muhammad pun menceritakan pengalamannya ketika didatangi malaikat sewaktu ia mengembala kambing di desa Bani Sa'diyah. Mendengar cerita itu, pendeta Buhaira berkata, "Bolehkah aku melihat tanda di bahumu?" Setelah melihat tanda itu dengan jelas, ia berkata kepada Abu Thalib, "Saya berharap Tuhan berhati-hati menjaganya. Usahakan agar jangan sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi karena mereka telah sering melakukan tindakan kejahatan terhadap nabi-nabi sebelumnya." Abu Thalib menjadi sangat khawatir jika yang dikatakan pendeta itu benar. Tentu Nabi Muhammad sedang dalam bahaya. Kita lanjutkan ya, yang bagian D, Perang Pijar. Nabi Muhammad sering membela kesucian dan memikirkan serta membela orang yang lemah. Nabi Muhammad pernah ikut serta bersama kaumnya dalam Perang Pijar ketika usianya baru menginjak 15 tahun. Nabi Muhammad bertugas mengumpulkan dan memberikan anak panah kepada paman-pamannya yang sedang berperang selama 4 tahun bagi kaum Quraisy. Nah, perang Pijar dilakukan untuk membela kesucian bulan haram dan tanah suci Makkah. Walaupun masih remaja, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan keberaniannya dalam membela kaumnya yang ada di pihak yang benar. Oke, kita lanjut ya ke bagian terakhir, yaitu Hilful Fudul. Pada saat usia 15 tahun juga, Nabi Muhammad SAW mengikuti Hilful Fudul, yaitu suatu perjanjian yang diadakan di rumah Abdullah bin Jad'ad, salah seorang pemuka Quraisy. Tujuan diadakan perjanjian tersebut adalah untuk melindungi orang-orang yang dizalimi di Mekah. Hal itu terjadi karena sejak Abdul Muthalib wafat, di kota Mekah sering terjadi kekacauan. Masyarakat telah kehilangan rasa aman dan tentram. Nabi Muhammad SAW hadir dalam ikrar perjanjian tersebut bersama pamannya yang bernama Zubair bin Abdul Muthalib mewakili Bani Hashim. Beliau pun ikut berikrar untuk ikut serta menegakkan keadilan bagi siapapun yang teraniaya dan terzalimi. Nabi Muhammad sangat menghormati perjanjian tersebut dan aktif berperan dalam kegiatan. Dalam ikrar itu hadir pula seorang pemuda lainnya, yaitu Abdullah ibnu Abi Quhafah bersama ayahnya mewakili Bani Taim. Abdullah adalah sahabat Nabi SAW yang kelak bernama Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW termasuk anggota dan turut berperan dalam kegiatan Hilful Fudul. Walaupun usianya masih sangat muda, beliau sering diminta pendapatnya dalam musyawarah anggota Hilful Fudul tersebut. Demikiannya materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada yang belum bisa dipahami bisa ditanyakan langsung ke WA ya, di Japri ke Bapak. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.